emas perak diperbolehkan digunakan untuk perempuan sebagai perhiasan, bukan sebagai wadah. Jadi kalau pakai piring dari emas, haram. Bukan cuma untuk laki-laki, perempuan pun haram. Minum pakai gelas emas perak, hukumnya haram. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung Pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Syukur kembali pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua pengurus masjid, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita yang hadir di majelis ini semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita syukur pada Allah, syukur atas iman Islam yang masih Allah jaga, bersyukur atas anugerah agama, taufik pertolongan yang Allah berikan terutama di sore hari ini. Allah yang memberi taufik pertolongan kepada kita bisa datang ke masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini anugerah yang mahal. Tidak ada anugerah yang lebih tinggi melebihi anugerah agama yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita syukuri semua anugerah, tentunya anugerah yang paling mahal iman Islam, anugerah agama. Berharap semoga dengan kita selalu syukur atas iman Islam, anugerah agama yang Allah berikan, semoga kita selalu diistiqomahkan dalam agama, selalu diberi taufik untuk taat pada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini kita kembali lanjutkan i'tikaf sambil menunggu waktu sholat isya kurang lebih 40 menit ke depan. Kita kembali lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang berisi tentang dalil-dalil hukum. Kitab hadis
membahas tentang dalil-dalil hukum fikih. Pada kesempatan malam hari ini, kita masuk dalam satu judul bab baru, Babul Aniyati, bab menerangkan tentang wadah. Di fikih, ini kitabnya memang hadis, tapi urutan fikih, karena dalil-dalil fikih dimulai dari bab toharoh. Toharoh kita mulai dari bab air untuk bersuci. Nah, termasuk yang perlu dibahas berkaitan dengan bab toharoh, karena bersuci itu menggunakan air memerlukan wadah. Nah, karena memang kaitannya air dengan wadah itu memang kaitan yang tak bisa dipisahkan, maka termasuk dalam pembahasan awal dalam kitab ini, bab yang dibahas diantaranya Babul Aniyah, bab tentang wadah. Wadah sebenarnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada umumnya semua wadah apapun itu boleh digunakan pada dasarnya, kecuali wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Nah, itu nanti hadis-hadis yang akan kita dengarkan nanti. Jadi sebelum masuk dalam pembahasan kita sedikit bahas keterangannya secara singkat. Pada dasarnya semua wadah apapun boleh dipakai, kecuali wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Nah, kalau terbuat dari emas perak, wadah itu haram untuk digunakan, baik yang menggunakan laki-laki ataupun perempuan. Lah terus Ustadz, kami pernah dengar katanya perempuan boleh pakai emas perak. Emas perak diperbolehkan digunakan untuk perempuan sebagai perhiasan, bukan sebagai wadah. Jadi kalau pakai piring dari emas, haram. Bukan cuma untuk laki-laki, perempuan pun haram. Minum pakai gelas emas perak, hukumnya haram. Bukan cuma untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Nah, pengecualian bolehnya perempuan itu menggunakan adalah untuk perhiasan. Ini perhiasan, ya perempuan memang diizinkan, keringanan itu yang diizinkan untuk mereka. Sedangkan laki-laki tak boleh menggunakan perhiasan entah dari emas ataupun perak. Nah, jadi secara umum diperbolehkan. Nah, selagi wadah-wadah itu juga dipastikan suci. Adapun wadah-wadah yang terkadangan lebih mahal daripada emas perak. Contoh, kan banyak yang bahannya itu lebih mahal dari emas perak. Kristal, intan, berlian, batu-batu, entah apa itu batu yang mahal, zabarjat, segala macam. Itu harganya bukan cuma 2, 3, 4 kali lipat dibandingkan emas perak. Kadang itu ratusan bahkan ribuan kali lipat. Emas perak itu mungkin harganya sekitar kalau dibuatkan wadah ya 20-30 juta. Tapi kalau sudah intan, berlian, wah itu sudah harganya miliaran kadang. Nah, apakah bahan-bahan selain emas perak yang harganya jauh lebih mahal daripada emas perak kemudian apakah juga diharamkan? Enggak. Yang haram itu memang cuma emas perak. Jadi kalau ada yang pakai gelasnya itu dari intan berlian, dipakai minum, pakai untuk piring, dibuat untuk makan. Apakah haram? Tidak haram, tapi jatuh kepada hukum makruh. Enggak baik juga, cuma enggak sampai haram. Di mana perbedaan antara emas dan perak? Emas perak itu diharamkan karena lima fihi minal khulaya, minal khuyala, wa kasri qulubil fuqara. Di antara hikmahnya, ini di antara. Di antara penyebabnya itu karena akan menyakiti dan menghancurkan hati orang fakir miskin. Jadi orang fakir miskin itu mereka faham dengan emas perak. Tapi fakir miskin itu tak faham dengan intan, berlian, zabarjat, entah almas, segala macam. Nggak faham orang fakir miskin. Dikasih tahu pun nggak percaya. Oh ini batu ini mahal ini. Gio ini 2 miliar nih. Ditengok, alah batu. Kata dia. Walaupun diberitahu 2 miliar nggak percaya. Diterangkan seperti apapun, ditertawakannya kita. Nah tapi kalau emas perak, mereka paham.
nengok orang makan pakai piring emas, maka mereka pun nangis, hancur hatinya. Makan kok pakai piring emas. Lah jangankan piring emas, makan pun kami tak punya. Minum pun kami tak punya. Karena menghancurkan hati orang-orang miskin diharamkan. Nah tadi bukan berarti juga tak haram kemudian mutlak boleh. Hal-hal yang berlebih-lebihan itu tidak baik, paling tidak jatuh kepada hukum makruh. Kemudian kita akan baca beberapa hadis berkaitan dengan babul aniyah. Hadis yang pertama dalam bab ini. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah muttafaqun alaih. Daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Jangan kalian minum menggunakan wadah emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian makan daripada piring yang terbuat daripada emas perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena emas perak yang digunakan wadah itu adalah untuk mereka di dunia. Mereka yang dimaksud orang kafir. Itu untuk mereka. Mereka pakai, itu tidak ada larangan orang kafir. Walakum fil akhirah, dan nanti itu diperuntukkan untuk kalian di akhirat. Jadi siapa yang menggunakan emas perak di dunia, ya bisa-bisa nanti tidak dapat jatah loh di akhirat. Jatah itu memang jatah mereka di dunia. Jatah kalian nanti di akhirat. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah dari hadis ini, sepakat para ulama, ijma' haramnya minum menggunakan wadah dari emas ataupun perak. Adapun makan menggunakan wadah dari emas perak itu tidak sampai ijma'. Ada memang satu pendapat yang syadz, yang aneh, keluar dari umum. Salah satu dinukil dari Daud Az-Zahiri. Tapi ikhtilaf beliau ini bukan ikhtilaf yang mu'tabar. Jadi hampir bisa dikatakan ijma', hampir seluruh ulama sepakat haramnya menggunakan emas perak baik untuk makan ataupun minum. Nah ini memang hikmahnya tadi, diantaranya Nabi sendiri memberitahu itu untuk mereka orang kafir, biarkan. Dunia itu memang untuk mereka. Orang kafir ini Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan yang mereka buat di dunia itu nggak ada pahala. Karena syaratnya pahala itu iman. Kalau ada iman, baru nanti ada balasan pahala daripada Allah. Nah sekarang, kalau ada orang yang tak beriman pada Allah, imannya tak ada, buat baik, ada nggak untungnya? Ada. Keuntungannya, apa-apa kebaikan yang mereka buat di dunia, itu langsung Allah ganti di dunia ini. Jadi, kok ada orang yang kafir, sedekahnya rajin, terus gimana? Ya rezekinya biasanya lebih lancar nanti. Jadi rezekinya lebih mudah. Kebaikan-kebaikan yang dia buat itu langsung Allah balas cash langsung di dunia ini. Sehingga nanti betul-betul sisa dosa aja nanti di akhirat. Tak ada kebaikan sedikit pun yang tersisa di akhirat untuk mereka. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan emas perak. Tapi hadis yang kedua berkaitan dengan hadis ancaman. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi yashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, orang yang minum dari wadah emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, dia telah memasukkan api neraka jahanam di perutnya. Jadi kalau nah itu hakikatnya atau nanti di akhirat? Ya bisa jadi. Di dunia ini sudah Allah tampakkan. Tapi paling tidak di akhirat itu akan dibuktikan. Nah hadis-hadis yang seperti ini, ancaman tegas, ancaman keras, kalau sudah level hadis seperti ini, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidaklah sembarangan. Ini bukan hanya dosa level kecil, tapi masuk dalam level dosa besar. Karena ancamannya itu langsung neraka. Ya.
Dalam beberapa hadis itu kadang ada perkara buruk itu cuma dilarang aja. Jangan, cuma lafadznya jangan. Tak boleh, jangan. Kalau ini langsung neraka masuk. Itu seperti memasukkan api neraka ke dalam perut. Nah, ancaman sekeras ini tak akan mungkin kecuali perbuatan ini termasuk kategori dosa besar. Minal kabair. Yang termasuk perbuatan dosa besar. Maka hal-hal seperti ini mestinya dijauhi sebisa semaksimal mungkin. Dalam hidup jangan sampai hal-hal yang seperti ini dilanggar. Nah, kecuali memang tentu seperti apapun larangan, ada saja nanti kondisi-kondisi darurat yang tentu kalau sudah sampai tingkatan darurat ya jadi boleh. Kalau ditanya apa ada kondisi yang diperbolehkan? Ya contoh darurat, udah kehausan, nggak ada wadah untuk minum kecuali wadah emas. Gimana ini? Nggak ada jawabannya, ya sudah itu yang ada, pakai untuk minum. Itu karena terpaksa. Nah cuma gimana cara terpaksa udah nggak ada? Kan lucu aja. Kok yang ada piring emas, piring biasa nggak punya? Ya kan lucu. Itu berandai-andai, kemungkinan ada, tapi entah kapan itu kejadian seperti itu bisa terwujud. Nabi Fikih membahas kemungkinan kalau seperti itu ada, maka kalau memang darurat, diperbolehkan. Kemudian, hadirin wa hadirat rahimakumullah, yahrumu ittikhaduhuma min wairi isti'mal li anna ittikhad qad yajurru ilal isti'mal. Bukan hanya sekedar menggunakan. Bukan hanya sekedar menggunakan. Mengambil dan memajang wadah-wadah itu pun hukumnya haram. Karena biasanya kalau sudah mempersiapkan, kan belum tentu dipakai itu. Tapi kalau sudah punya persiapan piring, nah kita punya persiapan piring yang kadang tiap hari nggak dipakai. Entah kadang rayo pun belum tentu terpakai. Tapi persiapannya kan ada. Gelas-gelas yang disiapkan lebih. Katanya kalau tamunya nanti siapa tahu banyak kepake. Nggak taunya 5 tahun pun nggak keluar. Nah ini persiapan-persiapan seperti itu, kalau ada di antara piring gelasnya itu terbuat dari emas perak, menyiapkan itu pun hukumnya haram. Walaupun tidak terpakai. Karena biasanya kalau sudah menyiapkan, itu juga akan mengarahkan, menggiring dia kepada menggunakan. Nih, yahrumu ittikhadhuhuma min wairi isti'mal li'annal ittikhad qad yajurru ilal isti'mal. Ya, karena kalau sudah mempersiapkan, itu akan menggiring dia untuk menggunakan. Hadis yang ketiga, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, kata Nabi, idza dubighal ihab faqat tahura. Apabila kulit hewan itu sudah disamak, faqat tahura, maka berarti telah sucilah kulit hewan tadi. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh 4 imam lainnya, 4 sunan lainnya, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadis ini menerangkan wadah kalau terbuat daripada kulit, boleh nggak dipakai? Nah, zaman dulu, kalau zaman sekarang agak jarang, walaupun masih ada. Zaman dulu, ember, kalau bahasa kampungnya geriba. Geriba itu dari bahasa Arab, girba. Berubah jadi bahasa kampung. Jadi itu dari bahasa Arab. Ember, geriba, wadah-wadah, itu zaman dulu terbuat dari kulit. Bahannya itu kulit. Termasuk untuk musafir, perjalanan jauh, itu wadah-wadah yang mereka gantungkan di badan, di baju, di kendaraan. Itu wadah-wadah minumnya terbuat dari kulit. Nah, di sini makanya dibahas, wadah-wadah kalau terbuat dari kulit, apakah boleh digunakan? Boleh, kalau sudah disamak, disucikan. Nah, sekarang kulit hewan itu semua bisa disamak dan bisa disucikan. Bisa dimanfaatkan, kecuali kulit anjing dan babi. Itu aja 2 yang nggak bisa. Anjing babi itu udah nasibnya udah najis saja. Jadi nggak, sudah, itu aturan Allah sudah.
uh, hikmahnya ya sudah Allah buat seperti itu. Nah, sedangkan kulit hewan selain anjing, babi itu bisa disamak, dan setelah disamak bisa dimanfaatkan. Nah, ciri-cirinya kalau samak itu sukses, itu namanya disamak ya, disucikan. Kalau untuk kulit itu disamak. Kalau dia disamak itu sukses, kalau terkena air, terkena yang basah, itu tidak terjadi pembusukan. Ini kadang ada kulit, katanya sudah disamak, tapi pas terendam lagi sama air, balik bau busuk, bau bangkainya. Oh, berarti itu samaknya nggak sukses. Jadi bukan hanya bisa dipakai untuk wadah, kulit itu bisa dipakai untuk ikat pinggang, untuk buat baju, dibuat alas, dan lain sebagainya. Kalau sudah disamak, dia suci. Zaman dulu, samak itu menggunakan bahan-bahan apapun yang kelat, yang pahit. Nah, termasuk walaupun bahannya itu najis sekalipun, selagi memang bisa untuk disamak, boleh dipakai. Nah, zaman dulu termasuk menggunakan tai-tai burung merpati. Nah, itu direndamkan tai burung merpati dengan kulit itu, ditambah dengan beberapa daun-daunan yang kelat. Nah, itu nanti setelah ada masa waktu yang cukup, dikeluarkan, kemudian dijemur. Nah, selepas itu, kan tadi kalau memang menggunakan bahan yang najis, ya tinggal disiram, dicuci kembali. Nah, kalau setelah kering, tak ada baunya, kok nanti terkena misal air kembali, tidak ada bau pembusukan, bau bangkainya udah nggak muncul, berarti samaknya sudah sukses. Ya, contohnya yang kita pakai sekarang ini, itu samaknya kan sudah modern itu, nggak pakai tai burung lagi. Ya, jadi ada ikat pinggang, itu kan walaupun basah nggak bau. Termasuk tas, sepatu, sendal kulit, sepatu kulit, itu kalau tanda samaknya itu berhasil, pembusukannya itu tertahan. Nah, wadah yang terbuat daripada kulit, kalau sudah disamak, maka boleh untuk digunakan. Nah, cuma sekarang kan jarang. Mewah, terlalu mewah kalau punya wadah kok ember dari kulit, wah itu mahal itu. Tapi kalau zaman dulu, memang itu yang rata-rata dibuat oleh masyarakat yang ada di zaman dulu. An Maimunah, daripada Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qurat, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, Nabi melewati para sahabat yang sedang menggeret, menarik kambing yang mati. Jadi ada bangkai kambing ditarik, mau dibuang. Maka Nabi kemudian mengatakan pada para sahabat yang menarik, menggeret kambing yang jadi bangkai tadi, lau akhadtum ihabaha, kata Nabi, kenapa kulitnya nggak diambil? Ini jadi bangkai, maksudnya bangkai dalam definisi bahasa, dalam definisi syar'i kita ya Bapak Ibu. Kalau bangkai bahasa kita kan sudah membusuk. Ini enggak, dia mati tapi tidak melewati penyembelihan, itu namanya bangkai. Nah, apalagi kalau binatangnya tidak halal langsung mati, ya jelas jadi bangkai. Jadi bangkai yang dimaksud di sini memang baru disembelih, baru mati. Misal ada kambing ditabrak mobil langsung mati, itu kan haram. Kenapa kok haram? Ya nggak disembelih, itu bangkai. Nah, cuma kan masih segar itu badannya. Maka ketika ada kejadian di zaman Nabi, kambing mati tapi nggak disembelih, kan jadi bangkai. Digeret sama sahabat, mau dibuang, mau dikuburkan. Maka Nabi mengatakan, lau akhadtum ihabaha, kenapa nggak diambil kulitnya? Maka sahabat mengatakan, innaha maitatun, lah ini kan bangkai ya Rasulullah. Jadi sahabat memahami pada waktu itu, kalau sudah bangkai ya udah dibuang semua. Tapi Nabi ngajarkan, enggak, selagi ada yang bisa dimanfaatkan, jangan mubazir. Kulitnya bisa kok. Ambil kulitnya, kemudian disamak. Setelah disamak, pakai. Mau dibuat alas, bisa. Mau dibuat jadi ember, jadi gayung, jadi wadah, bisa. Ataupun benda-benda lainnya. Nah, ini hadis yang betul-betul menjadi pelajaran besar dalam agama kita. Jadi agama di luar Islam tuh sampai Islam ini luar biasanya Bapak Ibu. Hal-hal detail tuh diajarkan. Mubazir tak mubazir. Ini dalam Islam ini diatur. Jadi selagi masih bisa dimanfaatkan,
jangan kita buang. Ini kan kalau seolah-olah nampak dibuang, ini udah buang aja lah. Bangkai semua. Nabi ngasih tahu, masih bisa dimanfaatkan kulitnya, ambil kulitnya, disamak dan digunakan. Nanti kalau sudah disamak, dia suci, bisa untuk dipakai. Ini karena zaman dulu memang rata-rata wadah itu terbuat dari kulit, maka hadis-hadis ini dimasukkan ke dalam pembahasan babul aniyah. Hadis nomor 6, an Abi Tha'labah al-Khushani, daripada Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab, kami sedang berada di negerinya ahli kitab, orang kafir, Yahudi, Nasrani. Tapi afanaqulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan menggunakan wadah mereka? Qala, Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan menggunakan wadah mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian memang tidak menemukan wadah yang lain. Faghsiluha, maka cucilah, wakulu, dan makanlah fiha, menggunakan wadah itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis nomor 6. Ada sahabat namanya Abi Tha'labah al-Khushani bertanya, ya Rasulullah, kami berada di negeri atau daerahnya orang kafir, ahli kitab. Nah, kami mau makan, mau minum, nggak ada wadah. Boleh nggak menggunakan wadah mereka? Entah piring, entah gelas. Maka kata Nabi, jangan dipakai, kecuali memang tak dijumpai lagi yang lain. Kalau memang mau dipakai, cuci dulu, baru digunakan. Baru makan, minum menggunakan wadah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Saya lanjutkan hadis nomor 7, karena berkaitan. An Imran bin Husain, daripada Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan sahabat Nabi, ada beberapa orang sahabat Nabi dan beberapa orang sahabat, tawaddu'u, mereka berwudu, min mazadatim ro'atin musyrikatin, menggunakan wadah seorang perempuan yang musyrik. Muttafaqun alaih, hadis ini juga disepakati Bukhari, Muslim. Nah, ini ada 2 hadis ini. Hadis pertama juga Bukhari, Muslim. Hadis kedua, atau kalau dalam bab ini hadis nomor 6 dan nomor 7. Hadis yang nomor 6, sahabat nanya, boleh nggak pakai wadahnya orang kafir? Nabi ngatakan, jangan dipakai. Tapi kan nggak sampai di situ bahasa Nabi. Jangan dipakai kalau masih ada wadah lain. Tapi kalau nggak ada, silahkan pakai. Cuma cuci dulu, baru digunakan. Ini hadis pertama. Hadis setelahnya, langsung di sini lafadznya, Nabi dan sahabat berwudu menggunakan wadah seorang perempuan yang musyrik. Nah, ini nggak pakai acara nyuci nih. Wadah tuh langsung diberi. Jadi Nabi, hadisnya cukup panjang, nyuruh sahabat cari air, mau wudu. Nah, setelah itu sahabat ngasih tahu, ya Rasulullah, yang ada itu di sini tempat daerah orang-orang nggak Islam. Ada perempuan musyrik, punya wadah, ada air. Maka Nabi suruh bawa kok. Kemudian Nabi berwudu menggunakan wadah dan air itu. Wadahnya orang non-muslim, kafir, kemudian digunakan Nabi, tidak dicuci, dipakai wudu. Air wudunya pun dari air orang itu. Nah, ini hadis 2. Di sini memang terjadi ikhtilaf. Sebahagian ulama mengatakan wadahnya orang-orang musyrik atau orang kafir tak boleh dipakai sebelum dicuci. Nah, cuma dalam mazhab kita, hadis yang nomor 2 tegas. Menerangkan Nabi nggak nyuci dulu langsung pakai. Nah, terus bagaimana menyikapi hadis yang pertama yang Nabi nyuruh mencuci? Mencuci hukumnya sunnah, tapi tidak wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Orang musyrik itu najis. Nah, yang dimaksud najis itu bukan badan, bukan tubuh. Najis di sini akidahnya. Kalau dari segi badan, tubuh, air liur, ludahnya, orang selagi dia manusia, entah Islam, tidak Islam, suci.
Walaqad karramna bani Adam. Allah firmankan, aku telah muliakan manusia. Termasuk bukti mulianya manusia, jasadnya itu suci. Dan di situ nggak dibahas kafir, ndak kafir. Allah cuma ngasih tahu, karramna bani Adam. Aku muliakan manusia. Jadi kalau manusia itu mati, kan bangkai juga tuh. Bangkai itu bahasa Arabnya mayit. Mayit itu arti terjemah bahasa Indonesianya bangkai. Bangkai itu najis, kecuali bangkai manusia. Kalau ditambah nanti yang boleh dimakan, kecuali ikan dan belalang. Tapi yang tidak boleh dimakan, manusia. Bangkai manusia, suci. Jadi kalau ada orang mati, kan bangkai itu, disentuh najis, enggak najis, itu suci. Jadi entah dia kafir ataupun Islam. Jasad. Lah, di sini orang-orang yang non-muslim, wadah-wadah mereka selagi tidak kita yakini, yakin tuh mesti ada bukti, nampak depan mata, memang kuali itu baru goreng babi, ya najis lah, jelas itu. Selepas itu mau dipakai boleh enggak? Cuci dulu, wajib, bukan sunnah lagi. Atau dia minum arak, bir depan mata kita, jelas itu, maka mau digunakan, cuci dulu, wajib mencucinya. Tapi kalau ada hal-hal yang memang korinahnya ndak ada masalah, contoh, kadang nih, satu orang punya kawan non-muslim. Kemudian kawannya itu punya minuman aqua. Dia minum dari aqua yang dia punya. Dibuka. Selepas dibuka dia minum. Itu kan aqua punya dia itu. Selepas itu aqua sisanya itu dikasihnya ke orang Islam. Boleh nggak orang Islam minum? Boleh. Suci ndak? Suci. Lah itu kan wadah punya dia. Lah seperti itulah contohnya. Karena minuman, makanan, tidak semuanya najis. Kalau memang benda itu suci, ya suci juga untuk kita. Nah, kalau ada hal yang membuat yakin, nampak depan mata, jelas ada tanda-tanda, baru dihukumi najis. Nah, najis nggak najis itu sebenarnya tidak ada kaitan hanya dengan agama. Kalau barang itu najis dipakai orang Islam, ya tetap najis. Ada nggak orang Islam yang makan babi? Ada juga. Ada nggak orang Islam yang minum arak dan khamar? Ada juga. Lah berarti kan kemungkinan wadahnya orang Islam najis kan ada. Coba kalau kita mau buruk sangka kan di semua tempat ada itu. Ini Ustaz, kita kan nggak tahu nih orang non-muslim ini. Kafir dia. Wadahnya berarti najis. Enggak. Bukan berarti langsung ambil kesimpulan. Kalau kita ngambil kesimpulan, wadahnya orang Islam juga bisa kita tuduh wadahnya itu najis. Siapa yang menganggap orang Islam semua paham dengan najis? Nah ini hukum asli, nampak dalam, kalau memang nampak di depan mata, baru dihukumi najis. Nah sedangkan kalau tidak, dihukumi suci. Nah cuma tadi, sebaiknya, ya tentu kalau ada wadah selain wadah mereka, ya gunakanlah yang lain. Nah kita kan sekarang sedang membahas hukum. Nah ketika membahas hukum, Nabi SAW sendiri, beliau pun pernah menggunakan wadah-wadah orang yang musyrik, yang tak Islam, bahkan wadah itu digunakan untuk berwudu. Ini hukum menggunakan wadah orang-orang yang bukan Islam. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, ini hadis-hadis berkaitan dengan wadah ya. Nah kemudian hadis yang terakhir, ini berkaitan dengan menambal wadah, tambalan. Dalam istilah fikih dinamakan tadbib. Hadis yang terakhir, tadbib. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattaqada makana sya'bi silsilatan min fiddah. Daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa wadah Nabi pecah. Maka beliau pun mengambil ditambal tempat yang pecah itu, ditambal menggunakan tambalan daripada perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah di sini masuk bab tambalan. Ada wadah. Wadahnya bukan dari emas perak, besi, aluminium, bolong. Boleh enggak ditambal pakai emas perak? Nah ini tambalan, babnya tambalan. Nambal ini agak rinci pembahasannya di dalam hukum fikih, di tafsil. Jadi
Terkadangan hukumnya itu bisa jadi mubah, karena hadis tadi jelas. Nabi pernah wadah beliau itu pecah, bolong, ditambal menggunakan tambalan perak. Nah, sedangkan kita tahu tadi di hadis awal, wadah emas nggak boleh, wadah perak pun tak boleh. Lah ini wadah Nabi bolong, pecah. Tapi wadahnya itu bukan terbuat dari emas perak, cuma ditambal pakai emas perak. Nah, di hadis ini bukan pakai emas ya, pakai perak. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i terjadi ikhtilaf. Imam Nawawi karena hadis ini menerangkan tambalannya menggunakan perak, maka beliau mengatakan bolehnya nambalnya nanti dengan perincian ya, ada perinciannya nanti, boleh nambalnya itu juga cuma dengan perak. Kalau pakai emas tetap haram. Tapi menurut Imam Rafi'i, karena perak dengan emas itu satu hukum, mau digunakan emas sebagai tambalan atau perak, dua-duanya boleh dengan perincian. Nah, ada perinciannya. Jadi nambal itu nanti bisa jadi dihukumi mubah, bisa jadi dihukumi haram, bisa jadi dihukumi makruh. Nambal pakai emas perak, wadah-wadah yang ditambal pakai emas perak, itu bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi hukumnya haram. Kapan dihukumi mubah? Satu kondisi. Idza kanat shaghiratan wa kulluha lil hajah. Kalau tambalannya kecil dan memang hajat. Kecil dan diperlukan, bukan mengada-ngada. Ya memang jelas bolong, ditambal. Dan tambalannya pun kecil, maka hukumnya boleh. Tadi ya perinciannya, Imam Nawawi boleh memperbolehkan hanya perak. Kalau Imam Rafi'i memperbolehkan emas perak. Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu kalau beradu lebih kuat fatwa Imam Nawawi. Nah, cuma kalau ada yang ngamalkan fatwanya Imam Rafi'i ya nggak bisa disalahkan juga. Karena itu juga level mereka setara. Cuma mana yang lebih unggul, fatwa Imam Nawawi lebih kuat. Makruh dalam 4 kondisi. Pertama, makruh itu nggak baik. Tapi nggak sampai haram. Idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah. Bolongnya besar, ditambal besar. Ini hukumnya makruh. Jadi bukan menyengaja mau ditambal memberi emas perak banyak. Enggak, memang bolongnya besar. Tapi memang ada hajat. Hukumnya makruh. Yang kedua, idza kanat shaghiratan wa kulluha lizina. Nambalnya kecil, tapi bolongannya kecil. Dipakai tujuannya bukan untuk tambalan, untuk menghiasi. Itu makruh. Ya karena kecil enggak nampak aja, makruh. Yang ketiga, idza kanat shaghiratan wa ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Yang ketiga, tambalannya itu kecil tapi tujuannya bukan karena hajat, campur hajat iya, untuk dihiasi iya juga. Seperti ini makruh. Yang keempat yang makruh, idza syukka fis sighar awil kibar sawa'un kanat lizina am ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Yang keempat dia ragu. Ini hitungannya besar atau kecil ini? Ragu. Nah, kondisi seperti ini makruh. Kondisi haram, idza kanat kabiratan wa kulluha lizina. Tambalan itu dia buat besar, diambil dari emas perak, ditambalkan besar, tapi tujuannya untuk menghiasi, bukan karena hajat. Ya jelas haram. Bolongannya kecil, ditambalkannya besar. Haram. Idza kanat kabiratan ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Sama yang kedua, haram juga kalau dia tambalkan dengan tambalan besar, niatnya bercampur untuk hajat juga, tapi juga untuk menghiasi. Maka sebenarnya kalau dilihat dari hadis Nabi tadi, itu berarti bolongannya kecil, kemudian ditambal juga dengan tambalan kecil dan ada hajat, makanya diperbolehkan. Ini dalam istilah fikih, detailnya namanya pembahasan tatbib, menambal wadah. Jadi yang haram secara mutlak itu betul-betul menggunakan wadah dari emas perak. Nah, sedangkan yang kita bahas itu wadahnya itu bukan emas perak, cuma mau ditambal pakai emas perak. Ini lucu juga. Oh, nambalnya pakai emas perak, pakai buat jadi cincin kan lebih bagus. Ini orang kelewat kaya, tapi fikih kan sedang membahas hukum. Kemudian yang kedua, ada namanya tambalan, ada namanya lapisan. Nah, melapisi wadah ataupun benda-benda lain dengan emas perak, apa hukumnya? Kalau nambal berarti bolong. Tapi kalau melapisi, nah itu kan beda. Ini jelas gelasnya itu kaca, gelasnya itu besi, disepuh, dilapisi dengan emas. Apa hukumnya? Haram. Jadi
pembahasan tersendiri namanya melapisi wadah ataupun benda-benda lain, termasuk jam tangan. Jam tangannya besi, dilapisi emas perak. Perbuatannya haram. Nah, kalau menggunakan ada hukum terperinci. Membuatnya jelas haram, melakukan itu jelas haram. Melapisinya itu, pekerjaannya, hukumnya haram. Sedangkan untuk menggunakannya, nah kalau hukum menggunakannya ada perincian. Menggunakan lapisan-lapisan emas perak, entah itu wadah ataupun benda lainnya. Kalau lapisannya itu terlalu tipis, sekiranya yang dimaksud itu tipis ya, sekiranya kalau didekatkan ke api nggak meleleh. Karena emas perak itu kan kalau dibakar meleleh tuh. Nah, kalau sekiranya dibakarkan ke api dia tidak meleleh karena saking tipisnya, maka lapisan melapisi seperti itu masih diperbolehkan menggunakan. Tapi perbuatan melapisinya itu yang membuat haram. Ini pembahasan menggunakannya. Nah, kalau memang tebal lapisannya, sekiranya kalau didekatkan ke api, dibakar, kok meleleh, berarti tebal. Maka menggunakannya dihukumi haram. Nah, ini pembahasan tentang tambal menambal dengan emas. Kemudian pembahasan berkaitan juga dengan pembahasan melapisi wadah dengan emas perak. Ataupun tadi bukan wadah, benda-benda lainnya. Jadi melapisi itu secara hukum perbuatannya haram, tapi menggunakan ada hukum terperinci. Nah, karena kaitannya dengan wadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wadah itu dalam beberapa hadis, karena wadah itu bukan cuma kita gunakan untuk air ya. Wadah itu bukan cuma untuk wudhu, tapi juga perginya wadah nanti untuk nyimpan makanan, nyimpan minuman. Nah, di antara beberapa hal yang berkaitan dengan adab menyimpan makanan dan minuman di wadah, dianjurkan untuk menutup makanan minuman tadi, diberikan penutup di atasnya. Itu hukumnya sunnah. Jadi ada mangkok kita mau tinggalkan, sunnah ditutup. Karena dalam satu hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fisanati lailatun yang zilu fiha wabaun, la yamurru bi ina'in laisa alaihi qita' aw siqa'in laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba'." Di dalam satu tahun itu ada satu malam. Jadi di dalam satu tahun ini ada satu malam yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan penyakit di malam itu. Tidaklah penyakit itu melewati wadah yang ada makanan atau wadah yang ada minuman, yang di wadah itu tidak ada tutupnya kecuali penyakit itu masuk ke dalam. Nah, kita nggak tahu sekarang kapan harinya, malamnya. Itu nggak ditentukan. Setiap tahun itu ada di satu hari. Nah, jadi ini ilmu ghaib sudah. Kita pun nggak tahu. Nah, paling tidak para ulama mengatakan sunnah menutup walaupun hanya dengan menggunakan ranting. Kan tutup tuh ada yang sempurna, ada minimal tutup. Kalau mau tutup sempurna ya seluruh wadah tuh ditutup. Nah, kalau seluruh wadah itu ditutup kan aman. Bukan cuma penyakit yang tidak bisa masuk. Semut pun tidak masuk. Nah, tapi ada minimal. Minimal kita dikatakan menutup. Dianggap sudah mengamalkan sunnah menutup. Walaupun hanya meletakkan satu ranting di atasnya. Ya kalau kayak sekarang ada sendok untuk memasak tuh. Silangkan sendok tuh di sana itu. Itu minimal. Minuman kok nggak mau diminum dulu, kan masih ada gelas itu, mau ditinggalkan sebentar, silangkanlah di situ tuh sendok di atasnya. Itu minimal mengamalkan sunnah menutup. Yang paling bagus ya pakai tutupnya, tutupnya gelas itu, kan ada tutup tertutup sempurna, sehingga bukan hanya kita mengamalkan hadis dalam tingkatan yang minimal. Nah, ini hadirinul hadirat rahimakumullah. Satu bab yang kita baca di malam hari ini dari pembahasan babul aniyah, bab hadis yang berkaitan dengan wadah. Ya, karena tadi bab wudu itu
tak bisa lepas daripada pembahasan wadah. Dan pembahasannya cukup melebar karena kita tahu wadah, makan, minum, ini berkaitan beberapa hukum di dalamnya. Ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Waktu sholat Isya hampir masuk, 2 atau 3 menit lagi sebelum kita tutup. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertama mengenai wadah, apakah ada uamna yang dilarang dalam menakar wadah atau nanti peristiwa wadah sudah barang-barang raya saya katakan yang ada lainnya ia warna yang belilah dan mendalam yang kedua. Yang pertama dulu ya, tidak ada larangan menggunakan wadah warna-warna yang tidak ada masalah. Jadi hukum aslinya mubah. Pernah saja Allah mewah itu Pakaian pun yang dilarang Nabi berwarna merah, itu kekhususan merah yang sahabat menggunakan merah itu laki-laki, dan kekhususan merahnya itu pun kekhususan perempuan. Jadi kan ada tuh warna merah yang khusus untuk perempuan, nah itu nggak boleh untuk laki-laki. Tapi bukan berarti merah nggak boleh dipakai laki-laki, boleh aja. Kan ada merah yang bisa dipakai laki-laki ataupun perempuan. Kalau memang khusus ciri khasnya perempuan itu yang dilarang. Jadi itu untuk pakaian, bukan wadah. Untuk kapten Larissa yang bolehnya kau dikenakan kalau bermatinya tidak ada sembadi, ibu anda memelang kepada walinya sada atau boleh itu bagian-bagian lain seperti tangan atau necklace. Ekor yang dimaksud kulitnya juga kan gitu. Jadi bagian yang bisa disamak itu memang cuma kulit. Kalau daging memang busuk nanti. Kulit itu yang bisa disamak. Ya kalau macam tanduk itu kan tulang. Nah, itu kan tidak dipakai untuk wadah seperti penggunaan wadah makan minum. Tapi yang bisa untuk disamak itu hanya kulit. Itu hanya kulit. Jadi kalau sudah mau digunakan apalagi berkaitan dengan sholat, digunakan untuk alas, ini hanya bahagian kulit yang bisa untuk disucikan. Ya kalau bahagian ekornya yang kulit ya bisa. Karena ada bagian kulitnya di bagian ekor. Yang penting kulit. Kulit binatang apapun kecuali anjing dan babi. Hanya khusus kulitnya saja. Itu suatu kejadian haram kapat seperti kalau ketika pupuk ketepah langsung lagi, tetap haram siapin. Sama, itu kan jadi bangkai. Menggunakan peluru tembak itu bukan hukumnya tidak sama dengan dulu yang dibuat Nabi sahabat yang berburu menggunakan tombak, panah. Nah kalau bendanya itu betul-betul benda tajam, kemudian hewan yang diburu itu betul-betul hewan liar, maka halal hukumnya. Dan kalaupun mati karena panahnya, itu seperti hukum sembelihan. Tapi kalau terbunuhnya hewan tadi dengan benda tumpul, peluru itu tumpul. Peluru itu tumpul, itu bukan benda tajam. Kecuali peluru itu digunakan hanya untuk melumpuhkan. Kaki yang ditembak, lumpuh. Akhirnya setelah itu disembelih, halal. Matinya karena disembelih. Tapi kalau ditembak mati, nah itu jadi bangkai. Nah kalau dimakan dagingnya tak bisa. Tapi mau dimanfaatkan kulitnya bisa. Dengan cara disamak. Saya lihat pedagang menukar wadah kafir. Ketika cantiknya atau ulasnya atau mediumnya kalian makan, dan makan mungkin sesekali ditawarkan makan, tadi makanan itu dari darah itu memang makanannya halal, bagaimana? Ya tadi, secara hukum halal aja. Secara hukum halal. Makanannya selagi halal, yang dikasihnya buah apel, halal lah. Yang dikasihnya biskuit, biskuitnya label halal, halal lah. Itu kan punya dia. Iya, yang penting tuh halal, maka hukumnya tetap halal. Nah, kecuali ada korina, tanda-tanda, apalagi sampai yakin depan mata dia beritahu. Bahkan ini umumnya nih, umum. Macam saya dulu waktu di India. Ditawari makan, minum. Dikasih. Mereka yang ngasih tahu, ini halal ya, kata dia. Umumnya mereka pun tahu, kita orang Islam. Mau berbagi makanan, kita punya kawan misalkan non-muslim, dia akan ngasih tahu. Lah di negeri yang minoritas Islam pun mereka kasih tahu, apalagi di negeri yang mayoritas Islam, umumnya diberitahu. Jadi ini kan kalau dia beritahu ya harusnya menambahkan yakin kita. Itu
Apa itu? Itu cuma biskuit nih, biskuit halal katanya. Ya udah ada label halal, silahkan makan. Nah, termasuk yang dia kasih cuma air minum, ini minum halal. Dan benda-benda makanan yang lain yang halal, walaupun pemberian orang di luar Islam, hukumnya tetap halal. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.